Hai Shalom, saya Pastor Ramlan daripada suku orang asli Temuan yang sedang menetap di Dengkel. Saya sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak, dan saya sedang melayani di sebuah gereja pelayanan orang asli yang bernama SKKM yang ada di Pekan Dengkel. Jadi saya sangat bersyukur sebab kali ini diberi peluang dalam ruangan bicara sabda untuk membicarakan suatu topik, yaitu tema yang telah saya pilih sendiri, yaitu bertemakan kepimpinan keluarga Kristian. Baiklah, tema kali ini adalah kepimpinan keluarga Kristian, di mana adalah tentang memupuk nilai-nilai Kristen di tengah-tengah keluarga. Ia melibatkan peranan dan tanggungjawab suami istri dan ibu bapa untuk membimbing dan mendidik anak-anak dan dalam iman mereka. Perkongsian ini juga bukan hanya untuk orang yang sudah berkeluarga, tetapi juga bagi orang yang sedang dalam persiapan ke arah ataupun ke alam rumah tangga, supaya ada persediaan, supaya ada kesediaan untuk menjadi sebuah keluarga yang akan dipimpinnya. Ada firman Tuhan yang telah saya siapkan untuk kita sama-sama melihat dan membacanya. Dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 23. Yang berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Daripada ayat yang telah kita bacakan di sementara tadi, ada 3 perkara penting di dalam peranan seorang suami, juga sebagai seorang ayah di dalam kepimpinan keluarga. Jadi yang pertama adalah tentang pemimpin kerohanian. Sebagai seorang suami, kita dipanggil sebagai seorang imam ataupun juga sebagai seorang pastor di dalam keluarga kita. Jadi itu panggilan kita. Suami bertanggung jawab untuk memimpin keluarga di dalam apa? Di dalam doa. Ada banyak hari ini ayah yang tidak mau berdoa, bahkan dia hanya mengarahkan, berdoalah, berdoalah, tetapi dia sendiri yang tidak mau berdoa. Itu bukan peranan yang betul di dalam sebuah keluarga. Jadi, bukan hanya doa, tetapi juga dalam pembacaan Alkitab. Banyak ayah-ayah di sini yang malas membaca Alkitab. Ini fakta, bukan saya ingin menjatuhkan air muka ataupun juga sebagai seorang suami. Saya juga sebagai seorang suami, kita harus adil dan kita harus memiliki peranan yang sangat betul dalam kepimpinan. Kita harus membuat pembacaan Alkitab bersama dengan ahli-ahli keluarga kita. Dan juga aktiviti-aktiviti rohani, itu semua perlu ada keseimbangan. Inilah panggilan kita sebagai seorang suami, sebagai imam di dalam keluarga. Sebab apa? Peranan ini penting sebab cabaran itu sedang melanda di dalam keluarga, apalagi di dalam keluarga Kristen. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang pelindung. Pelindung daripada apa? Pelindung daripada pengaruh-pengaruh negatif yang sedang melanda hari ini. Kita sudah di zaman yang penuh dengan teknologi. Ada pengaruh-pengaruh negatif yang perlu peranan seorang suami, seorang ayah untuk melihat dan memeriksa dalam hubungan pergaulan anak-anak juga hari ini. Suami dan juga sebagai seorang ayah wajib memastikan keluarga berada dalam keadaan selamat dan terjamin. Memang benar itu perlu kita lakukan. Tetapi hari ini, pernahkah kita sebagai seorang ayah dapat memeriksa bagi hubungan anak-anak kita yang sedang ada dalam media sosial hari ini? Yang mana kita tahu bahwa media sosial juga bukan hanya ada pengaruh yang positif, tetapi juga ada pengaruh yang negatif. Seperti apa yang mereka lihat, itu juga yang akan terpengaruh dalam kehidupan mereka. Seperti firman Tuhan mengatakan, apa yang kau lihat dari mata itulah yang akan mempengaruhi dalam hidupmu. Begitulah peranan seorang ayah dan suami pada hari ini, untuk kita sama-sama lakukan ini di dalam kepimpinan keluarga. Banyak pengaruh negatif, perlukan peranan seorang ayah dan seorang suami untuk keluarga kita hari ini. Itu yang kedua, saudara-saudari. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Ini sangat penting bagi kita semua. Yang ketiga adalah tentang teladan. Teladan ini bukan hanya daripada kata-kata seorang ayah yang indah, tetapi lebih kepada tindakan. Ada banyak tindakan-tindakan seorang ayah hari ini tidak menjadi peranan yang penting di dalam keluarga, apalagi dalam Kristen. Suami perlu menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anak
dengan menghidupi kehidupan Kristen. Memang benar, tetapi pada hari ini kalau kita lihat secara fakta, kebanyakan dari mereka yang hanya menghantar istri dan anak-anak ke gereja, tetapi mereka tidak ikut bersama. Mereka tidak ikut bersama, bahkan mereka hanya menghantar istri dan anak-anak, dan mereka tidak ibadah bersama-sama. Ini adalah suatu peranan yang tidak bagus, dan ini adalah sesuatu yang teladan yang negatif, teladan yang tidak sepatutnya ada dalam keluarga Kristen pada hari ini. Dan itu akan memberi impact yang tidak bagus dalam keluarga. Saya juga percaya bahwa ini perlu kita lihat baik-baik dalam keluarga Kristen. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan berkata bahwa apabila manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak melihat dan Tuhan tidak memanggil Hawa, tetapi Tuhan memanggil Adam itu sendiri sebagai ketua yang telah diberikan authority. Dan itu adalah sesuatu gambaran yang mana kita perlu ingat pada hari ini. Kalau anak kita yang bersalah pada hari ini, kalau istri kita yang bersalah pada hari ini, siapakah yang akan dicari? Bukankah itu adalah siapa ayahnya, siapa suaminya? Makanya pada hari ini, mari kita sedar akan hal ini. Mari kita lihat bahwa betapa pentingnya seorang ayah memberikan teladan yang baik untuk keluarga. Contoh teladan yang negatif pada hari ini. Banyak ayah mengatakan kepada anak-anaknya, jangan merokok. Tetapi ayahnya sendiri yang merokok. Ini teladan yang tidak bagus. Kalau mau anak kita tidak mau merokok, kita harus berhenti merokok. Itu yang perlu kita lakukan. Begitu juga dengan pendidikan hari ini. Kalau anak kita perlu mau pandai dan bijaksana, kita harus menjadi bapak yang suka membaca. Dan membaca dan juga membuat perkara yang melibatkan tentang pendidikan. Ini yang sangat penting. Teladan ini yang perlu kita lakukan. Haleluya. Anak-anak juga harus melihat dengan mata mereka kepada siapa ayah mereka hari ini. Sebab apa yang mereka lihat itu adalah sebagai suatu role model dalam hidup mereka. Kalau mereka melihat negatif, negatiflah mereka. Kalau mereka lihat positif, positiflah mereka. Seperti kami juga bagi golongan orang asli hari ini, mau melihat bahwa orang asli akan maju. Orang asli akan maju dalam pendidikan. Itu sebabnya bapak-bapak dan juga bagi suami, bagi juga seorang ayah harus menjadi teladan yang baik, sebab inilah yang perlu kita lakukan. Teladan yang sejati adalah teladan yang bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang positif untuk masa depan anak-anak kita. Baiklah saudara, marilah kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, yaitu bahagian peranan istri pula dalam kepimpinan keluarga. Yang pertama yang saya mau kongsikan adalah berkenaan tentang istri harus menjadi penolong suami, bukan menjadi orang yang akan menyusahkan suami. Istri harus menyokong dan menguatkan suami dan dalam kepimpinan keluarga. Yes, memang benar. Ada kalanya istri itu banyak menyusahkan suami. Kenapa? Dia tidak faham akan peranan dia sendiri. Mari istri pada hari ini, menjadilah penolong kepada suamimu. Walaupun hari ini suamimu tidaklah sempurna apa yang kau inginkan. Jadilah penolong yang sungguh yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupannya. Baik, sebagai istri juga, apa yang boleh Anda tolong untuk suami Anda? Mungkin dalam satu bahagian yang mungkin suami tidak dapat melakukannya itu. Seperti saya sendiri sadar bahwa ada satu bahagian yang saya ini adalah orang yang berkomitmen dalam pelayanan. Dari satu sumber yang saya tidak dapat lakukan, istri saya akan melengkapi saya sendiri. Jadi ini yang sangat penting. Seperti Amsal mengatakan dalam 31 ayat bab 31 mengatakan bahwa jadilah istri yang cekap untuk suaminya. Jadi di sanalah menjadi dorongan bagi kita semua sebagai seorang istri supaya melengkapi apa yang menjadi kekurangan suami itu sendiri. Sekarang kita pergi kepada bagian yang kedua, yaitu di mana seorang istri peranannya adalah sebagai pengurus rumah tangga. Kalau kita lihat, istri perlu bijak menguruskan hal ehwal rumah tangga dan anak-anaknya. Kita percaya pada hari ini ada banyak hal perkara yang kita lihat, banyak kaum wanita itu dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu masa. Dia dapat melakukan banyaknya. Tetapi ingat, dalam firman Tuhan mengatakan ada dua bersaudara perempuan, Marta dan Maria, yang mana sesibuk apapun, dia perlu juga ada halnya
dia dengan Tuhan. Pilihlah yang terbaik seperti Maria dalam firman Tuhan itu mengatakan, sesibuk apapun engkau pada hari ini, mengurus keluargamu, mengurus rumah tanggamu, tetapi jangan melupakan di mana engkau harus duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk di mana pada hari ini ada banyak istri pada hari ini, apabila dia melakukan peranannya melupakan Tuhan, dia dalam keadaan yang stres. Ada banyak istri pada hari ini stres. Kenapa? Dia tidak ada bersama dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu nasihat kepada kita semua sebagai seorang istri. Mainkanlah peranan Anda sebagai pengurus rumah tangga yang bijak, yang mana seimbang dengan di mana dia ada juga kerohanian bersama dengan Tuhan. Sebagai seorang istri, jangan sibuk untuk menguruskan rumah tangga orang lain, tetapi sibuklah untuk mengurus rumah tangga Anda sendiri. Sebab kalau kita lihat hari ini, di mana ada banyak kes penceraian berlaku sebab puncanya adalah tentang pengurusan, di mana tidak memahami akan peranan seorang istri itu sendiri dalam keluarga. Dan kalau kita lihat hari ini, ada banyak istri yang sibuk dengan hal-hal yang tidak sepatutnya ataupun hal-hal yang tidak memainkan peranan penting dalam keluarga itu sendiri. Melihat sinetron, terlebih media sosial dan sebagainya, sehingga kan ada tekanan-tekanan yang timbul di dalam keluarga itu sendiri. Bahkan perlu sadar bahwa sebagai seorang istri harus memainkan peranan yang sangat penting. Uruslah rumah tangga dengan kebijakanmu yang Tuhan telah berikan dalam hidupmu. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Bagian yang ketiga itu tentang teladan kerohanian. Ini sangat penting bagi seorang istri di dalam sebuah keluarga. Memang ada kalanya hari ini kita beribadah dan kita melakukan banyak perkara. Istri hendaklah menjadi teladan yang baik dalam kehidupan Kristen. Kalau kita lihat hari ini, ada banyak istri yang leka dengan hal-hal yang tidak sepatutnya yang dia lakukan. Dan hari ini mungkin juga bagi golongan-golongan yang muda dan tidak memainkan peranan yang penting di dalam keluarga itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat hari ini, ada banyak seorang istri yang mengabaikan peranannya untuk menjaga anak-anaknya, sehingga kan dia tidak mencerminkan apa itu sebagai seorang istri di dalam Kristen. Bagaimanakah untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga kalau sebagai seorang istri yang demikian rupanya? Dan kalau kita lihat, anak-anak juga perlu melihat role model kepada seorang istri sebagai seorang ibu juga, bukan hanya melihat kepada seorang bapa. Di sini perlu ada keseimbangan. Seorang istri perlu memainkan peranannya untuk menjadi seorang Kristen yang baik, apalagi dia sedang dalam pelayanan. Tunjukkan itu bukan hanya di gereja seperti malaikat, tetapi di rumahnya itu seperti singa. Tidak boleh. Ini perlunya kita lihat bahwa perlu ada nilai yang bagus untuk kita bangunkan. Jadi peranan ini sangat penting buat istri-istri. Berikanlah teladan-teladan yang baik. Bukan yang suka marah-marah. Bukan suka yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus. Tetapi mengasihi anak-anak dengan kasih Tuhan. Di mana apa yang menjadi nilai yang telah dipamerkan di dalam pelayanan, itu juga yang akan ada di dalam rumah. Sebab apa yang saya percaya bahwa bukan dari gereja yang kita akan bawa ke rumah, tetapi daripada rumahlah nilai itu akan keluar kepada kelompok, gereja dan sebagainya. Ini sangat penting untuk teladan-teladan. Ada banyak teladan lagi yang perlu kita lihat hari ini. Dan saya percaya ada banyak teladan-teladan seperti tunduk kepada suami. Jadi tampilkanlah teladan-teladan yang baik sebagai seorang istri yang akan memainkan peranan dalam kepimpinan keluarga Kristen. Baiklah, mari kita pergi kepada bagian yang keempat, yaitu tentang pendidik anak-anak. Peranan istri dalam kepimpinan keluarga Kristen adalah sebagai pendidik anak-anak. Di sini saya ingatkan kembali bahwa ini adalah peranan yang mana terhubung juga dengan penolong, sebagai penolong dalam keluarga kepimpinan. Ini sangat penting. Tak selamanya, tak selalunya akan ada suami yang akan menjadi pendidik. Istri juga menjadi peranan, memainkan peranan ini supaya anak-anak juga akan melihat di sana ada keseimbangan di dalam kepimpinan ini. Ini sangat penting. Jadi istri memainkan peranan utama dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Ini sangat penting sebagai penolong suami, sebagai pendidik yang baik dalam keluarga kepimpinan Kristen pada hari ini. Baik, sebagai satu contohnya pada hari ini,
kepada saya sendiri bahwa ada kalanya saya akan begitu sibuk dalam pelayanan bukan hanya di gereja lokal, tetapi saya juga perlu pergi ke tempat yang luar, sehingga kan peranan saya untuk menguruskan anak itu akan saya berikan kepada sepenuhnya kepada istri saya. Jadi di sana dia akan melakukan peranannya untuk mendidik anak-anak, seperti melakukan pekerjaan rumah ataupun juga untuk menolong anak-anak mempersiapkan kerja rumah dan sebagainya, bahkan menolong apa yang diperlukan oleh anak-anak. Jadi di sini juga saranan saya berikan masamu wahai istri yang terkasih di dalam Tuhan untuk melakukan di mana anak-anak inilah yang akan memerlukan kita untuk menjadi generasi yang akan meneruskan legasi yang mana akan kita tinggalkan buat mereka, dan ini akan menyenangkan bukan kita tetapi menyenangkan mereka untuk masa depan mereka. Mari kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, yaitu tentang peranan ibu bapa dalam membimbing anak-anak. Yang pertama adalah tentang kasih sayang, di mana tunjukkanlah kasih sayang yang tulus kepada anak-anak seperti Kristus mengasihi kita sendiri pada hari ini. Kalau kita lihat pada hari ini ada banyak kes-kes yang menceritakan tentang kasih sayang itu tidak diperlihatkan, sehingga akan ada impact ataupun kesan yang negatif pada hari ini. Saya melihat perkara ini juga dalam suku kami orang asli juga ada mengalami kesan-kesan ini, sebab tidak ada kasih sayang di dalam keluarga, dan bahkan ada kasih sayang yang tidak seimbang. Mungkin juga pada hari ini kasih sayang tidak seimbang, saya boleh katakan bahwa hanya mengasihi anak yang pertama, anak kedua tidak dikasihi, anak ketiga juga mungkin tidak ada keseimbangan di sana. Di sana ada kesan-kesan yang negatif yang akan memberikan kesan yang tidak bagus di dalam keluarga kita. Makanya kasih sayang ini perlu kita terapkan, perlu tunjukkan dengan ketulusan yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Haleluya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita tidak ada pilihan yang lain. Pilihan yang seterusnya ataupun pilihan yang perlu kita lakukan pada hari ini adalah tentang disiplin. Kami juga yang melihat pada hari ini disiplin ini sangat penting untuk kita ajarkan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan yang ada dalam hati kita, bukan, tetapi ini perlu didasarkan dengan penuh kasih kita. Disiplin itu sangat penting, yes, sangat penting. Kami juga melihat pada hari ini ada banyak keluarga yang tidak mendisiplinkan anak-anaknya ataupun tidak mendisiplinkan diri sendiri. Itu yang sangat parah pada hari ini. Apalagi tentang kerohanian, kita tidak disiplin. Ini sangat-sangatlah sesuatu yang orang katakan sesuatu yang negatif dalam kepimpinan keluarga pada hari ini. Mari kita sebagai pemimpin keluarga Kristen pada hari ini, disiplin itu adalah sesuatu yang penting. Kita lihat pada orang-orang yang Tuhan pilih, mereka bukan tidak disiplin, tetapi mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kedisiplinan. Tapi ini sangat penting untuk kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga dalam peranan ibu bapa dalam membimbing anak-anak adalah tentang pendidikan rohani. Memang kita lihat hari ini bahwa pendidikan secara sekular itu sedang mulai marak ataupun sedang mulai dibangunkan. Kami juga orang asli yang sedang hari ini menitik beratkan tentang pendidikan, tetapi jangan lupa tentang pendidikan rohani. Ada banyak orang yang pada hari ini melupakan tentang pendidikan kerohanian ini. Bagi mereka mungkin tidak penting, tetapi ini sesuatu yang sangat penting, di mana kita harus ajarkan nilai-nilai Kristen dan membantu mereka untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kita lihat pada hari ini, di dalam persekolahan pun mereka sedang ditekan dalam iman mereka. Ini sebabnya penting. Ibu bapa perlu menekankan pendidikan kerohanian ini. Sebab kalau kita lihat hari ini, bagi saya sendiri, saya juga setuju kalau ibu bapa itu menghantar anaknya pergi kepada sekolah Injil, sekolah Alkitab. Ini sangat penting, bukan untuk kita membanggakan, tetapi untuk mereka dapat survive, dapat melalui kesukaran-kesukaran yang akan datang pada masa akan datang. Di sini saya simpulkan peranan ibu bapa dalam membimbing anak-anak. Kita lihat bahwa betapa pentingnya kasih sayang, disiplin pendidikan rohani ini. Kitalah yang akan menjadi sebagai pencorak kehidupan mereka akan datang. Memang kita penat, memang kita latih dan sebagainya, tetapi apa yang kita taburkan itu tidak akan sia-sia.
Dan itu yang akan menjadi suatu kebanggaan dan lebih akan menjadi memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita pergi bahagian seterusnya, yaitu memupuk nilai-nilai Kristen dalam keluarga. Ada 4 perkara yang saya akan kongsikan dalam bahagian ini. Yang pertama adalah tentang iman. Tanamkan iman yang teguh dalam diri anak-anak. Apalagi di mana firman Tuhan dalam Roma 10:17 mengatakan, iman itu timbul daripada pendengaran apa? Pendengaran firman Tuhan. Jadi ini sangat penting. Mari ibu bapak, kita pupuk nilai-nilai Alkitab di dalam keluarga kita. Itu sebabnya saya sudah sentuh pada awal tadi bahwa kita harus adakan aktiviti-aktiviti kerohanian dalam keluarga kita. Pimpin keluarga kita di mana didasarkan dengan Alkitab. Ini sangat penting sebab iman kita semakin lama semakin akan ada cabaran yang sangat sengit untuk akan datang maupun masa kini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang kasih. Ini tidak lain tidak bukan. Kasih itu adalah tentang Tuhan, di mana ajarkan kasih Tuhan yang sejati kepada Tuhan itu sendiri untuk sesama kita juga. Jadi ini sangat penting buat kita sebagai memupuk nilai-nilai Kristen dalam keluarga. Ada banyak nilai-nilai Kristen pada hari ini tidak diperlihatkan secara umum. Sebab apa? Tidak ada pemupukan ataupun pembinaan di dalam nilai-nilai Kristen. Mari kita pupuk dalam keluarga dahulu. Sebab firman Tuhan juga mengatakan dalam Kisah Rasul bab 1 ayat 8 mengatakan, bila kita mau menjadi saksi Tuhan, kita harus bermula dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah daripada keluarga kita, bermula dari keluarga kita. Haleluya. Dan seterusnya yang ketiga, yaitu tentang damai. Hidup dalam damai dan tunjukkan teladan yang baik. Di sini kita percaya bahwa damai yang sejati hanyalah kepada Tuhan. Kita sudah terima, yes kita sudah terima. Tetapi baiklah kita akan hidup dalam damai ini bermula dengan keluarga kita. Makanya kita akan dapat mengalami pendamaian ini di luar keluarga kita, di kelompok gereja dan seterusnya, di muka umum dan sebagainya. Sebab damai yang sejahtera itu adalah Yesus itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam memupuk nilai-nilai Kristen dalam keluarga kita adalah tentang doa. Doa sangat penting, yes, sangat penting doa. Jadikan doa sebagai apa? Amalan rutin dalam keluarga. Seperti yang saya terapkan sendiri di dalam keluarga kami, di mana kami akan memulakan apapun aktiviti kami dengan doa. Sebab doa itu sangat penting. Sebab doa itu adalah sesuatu yang telah diajarkan Tuhan sendiri. Yesus Kristus sendiri selalu berdoa. Sementara dia ada dalam dunia, dia selalu berdoa. Itu adalah nilai-nilai yang perlu kita pupuk di dalam keluarga kita. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian menangani cabaran dalam kepimpinan keluarga. Ada 4 yang saya lihat yang saya perlu kongsikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentang komunikasi. Mari kita memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif antara ahli keluarga. Dalam komunikasi ini juga saya ada pengalaman yang mana bagi saya komunikasi ini sangatlah sukar bagi saya sendiri. Namun saya berusaha untuk komunikasi sebab komunikasi ini sangat penting untuk kita semua menangani cabaran. Sebab hari ini dalam komunikasi dalam keluarga kita hari ini ada cabarannya. Kalau kita lihat dengan adanya teknologi, dengan adanya kemodernan pada hari ini juga, komunikasi kita sedang dalam cabaran. Dan itu yang perlu kita lihat hari ini. Adanya komunikasi yang terbuka dan adanya komunikasi yang efektif antara ahli keluarga. Makanya kita akan dapat menangani cabaran ini bersama-sama. Dan yang kedua adalah tentang kesabaran. Perkara ini juga yang sedang kita alami pada hari ini untuk cabaran-cabaran dalam kepimpinan keluarga. Kesabaran, bersabar dan tidak mudah hilang kesabaran dalam mendidik anak-anak. Ada banyak parent ataupun keluarga pada hari ini hilang kesabaran dalam mendidik anak-anak. Kita tahu benar bahwa siapa anak kita pada hari ini. Dan kita lihat ada banyak parent yang gagal pada hari ini untuk mengawal kesabaran. Kenapa Tuhan telah ingatkan kepada kita dalam Alkitab bahwa salah satu buah roh itu adalah tentang kesabaran. Memang sebab kita perlukan kesabaran seperti mana Yesus sendiri sabar menderita untuk kita. Sehingga kan dia berkata,
sudah selesai di atas kayu salib. Ini sangat penting. Memang tak mudah untuk bersabar, tetapi panggillah nama Yesus supaya kita ada kesabaran untuk mendidik anak-anak kita pada hari ini. Apalagi generasi pada hari ini, generasi yang penuh dengan kemajuan. Mereka ada kalanya lebih pandai dari kita, tetapi kita harus bersabar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, perlunya ada flexibility dalam menangani cabaran. Kenapa? Kita perlu bersedia menghadapi perubahan dan cabaran dengan hati yang lembut. Sebab ada orang berkata, hidup ini keras, memang. Tetapi sekeras-keras kehidupan ini, kita perlu ada flexibility dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa bersedia dalam perubahan. Sebab Tuhan akan melakukan perubahan kepada orang-orang yang bersedia untuk dia ubah dalam kehidupannya. Jadi flexibility sangat penting, yes, untuk menangani cabaran. Dan yang terakhir, tidak lain tidak bukan, saya tekankan sekali lagi di sini adalah tentang doa. Jadi menyerahkan segala cabaran kepada Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan, itu adalah sikap yang benar untuk bagaimana kita sedar bahwa kita tak mampu untuk melakukannya tanpa Tuhan. Bak kata orang, without Jesus we all nothing. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus. Jadi ini sangat penting untuk menangani cabaran dalam kepimpinan keluarga. Jadi marilah kita memimpin keluarga kita menangani cabaran ini bersama-sama. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang selanjutnya, yaitu memperkukuhkan hubungan dalam keluarga. Ada 4 perkara yang juga saya catatkan di sini. Yang pertama, quality masa bersama. Jadi, marilah kita meluangkan masa berkualiti dengan keluarga tanpa gangguan. Di sini saya letakkan tanpa gangguan. Kenapa? Hari ini ada banyak gangguan-gangguan di dalam kita menetapkan masa yang berkualiti, apalagi di dalam keluarga. Sedang kita mau berdoa, ada saja gangguan-gangguan yang akan kita alami. Memang itu adalah satu cabaran yang sudah saya berikan kepada kita pada poin yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat, kualiti bersama sangat penting. Seterusnya, yang kedua, komunikasi terbuka. Mari kita berbincang secara terbuka tentang perasaan dan pendapat bersama-sama. Ini sangat penting. Komunikasi terbuka itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kepimpinan keluarga. Ada banyak keluarga hari ini yang tidak terbuka, tetapi masih lagi tertutup. Kenapa? Sebab ada sebab-sebab yang tertentu yang belum lagi diselesaikan. Tetapi saya mendorong kepada setiap kita di dalam keluarga Kristen pada hari ini, adakan komunikasi yang terbuka. Ini sangat penting. Dan yang ketiga adalah saling menghormati. Saling menghormati ini sangat penting. Walaupun di kalangan kita harus mengalah ataupun merendahkan hati dan sebagainya. Sebab saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain itu sangat penting dalam memperkukuhkan hubungan di dalam keluarga kita. Sebab ini sangat penting dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, kita adakan aktiviti bersama. Melakukan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan sebagai sebuah keluarga. Ini sangat penting. Pengukuhan-pengukuhan seperti inilah yang akan menjadikan keluarga kita akan kuat dan kukuh di dalam Tuhan. Ada banyak keluarga pada hari ini yang menitik keberatkan hal ini. Begitu juga dengan kami sebagai keluarga di dalam orang asli juga pada hari ini sedang belajar dengan perkara ini. Haleluya. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung, di mana bagian terakhir, di mana kesimpulan, di mana tentang kepimpinan keluarga yang kita lihat pada hari ini dalam Kristen. Dan saya mau beritahu kepada kita semua, perkongsian ini bukan hanya kepada orang-orang yang sudah ada keluarga, tetapi juga kepada orang yang sedang dalam membina keluarga ataupun yang sedang dalam masuk pernikahan akan datang dan sebagainya. Mari kita semua, saya mendorong supaya kepimpinan kita ini bukan hanya berpusat kepada apa yang telah kita dengarkan pada hari ini, tetapi yang lebih penting adalah kepimpinan keluarga ini biarlah berpusat kepada hanya satu nama, yaitu di mana Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita dan dasar kehidupan keluarga kita. Jadi seperti teks yang saya telah berikan pada awal tadi, bahwa Kristuslah kepala jemaat dan keluarga kita pada hari ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarnya
dan menjadi berkat kepada setiap keluarga yang sedang hari ini memerlukan nasihat dan juga setiap pertolongan-pertolongan. Tuhan baik bagi Anda dan saya. Tuhan memberkati.